Walhamdulillah, kita walaupun secara tempat jauh dari Nabi SAW. Indonesia dengan Madinah jaraknya berapa Pak? Nggak pernah ngukur ya. Tapi naik pesawat saja 9 jam. Itu pun belum sampai Madinah. Lalu apa lagi? Secara nasab kita nggak nyambung sampai beliau. Di sini ada nggak yang Habib? Coba Habib angkat tangan Habib. Tidak ada. Secara nasab kita nggak nyambung kepada beliau. Sehingga kalau nasab kita ditarik sampai atas, kita tidak tahu sampai mana ya nasab kita. Apakah sampai Hayam Wuruk atau sampai Ken Arok, atau kita tidak tahu. Sehingga dari sisi nasab kita nggak nyambung kepada mereka, para Ahlul Bait. Dari sisi geografis, posisi kita jauh dari mereka. Namun walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kaum muslimin, walaupun mereka jauh secara posisi, jauh secara nasab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Sehingga Islam ini tidak hanya diberikan oleh Allah kepada mereka yang punya jalur nasab tertentu. Hidayah Islam juga tidak diberikan oleh Allah hanya khusus untuk orang Arab yang pernah menjadi tetangga Nabi SAW. Tidak. Tapi Islam ini berlaku untuk semuanya. Sampai Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat ketika beliau berada di Mekah, dalam posisi ketika itu kaum muslimin masih tertindas. Rasulullah SAW mengatakan, la yablughanna hadzal amru ma balagal lailu wan nahar. Dakwah ini akan sampai di tempat yang di sana ada siang dan malam. Dakwah ini akan sampai di tempat yang di sana ada siang dan malam. Di mana Pak ada siang dan malam Pak? Di semua permukaan bumi. Dan ini terbukti disabdakan oleh Nabi SAW 14 abad silam, dalam posisi ketika di benua Asia belum ada kaum muslimin, di benua Afrika belum ada orang muslim, di benua Eropa belum ada orang muslim, di daerah yang lain belum ada muslim. Tapi Nabi SAW sudah menyampaikan, dakwah ini akan sampai di tempat yang di situ ada siang dan malam. Pak, di pelosok-pelosok mana misalnya di pelosok New Zealand, Greenland, atau daerah-daerah kutub, apa ada Pak dakwah Islam? Ada Mas, sudah sampai ke sana. Melalui apa? Tayangan TV, melalui internet, sehingga sampai di seluruh penjuru dunia. Padahal dulu berasal dari satu titik, di mana? Di kota Mekah yang dulu didakwahkan oleh satu orang, tapi nyebar ke seluruh penjuru dunia. Siapa yang menyebarkannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita hidayah sebagai muslim yang baik, sehingga kita bisa mengikuti sunnah Nabi SAW. Walaupun kita jauh secara posisi dari beliau, nasab kita juga jauh dari beliau, tapi hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh hambanya sesuai yang dia kehendaki. Baik. Sehingga keberadaan Ahlul Bait yang tidak beriman seperti Abu Lahab, seperti Abu Talib, dan beberapa paman Nabi SAW yang tidak beriman, bibi beliau yang tidak beriman juga banyak. Ini memberikan kita pelajaran bahwasanya hidayah tidak berpihak pada nasab. Hidayah tidak berpihak kepada nasab. Andaikan hidayah itu berpihak kepada nasab, maka pengikutnya Nabi Nuh yang paling berhak adalah anaknya. Padahal anaknya Nabi Nuh bagaimana Pak? Mati kafir, ditenggelamkan oleh Allah. Andaikan hidayah itu yang paling berhak adalah nasab, maka bapaknya Ibrahim paling berhak dapat hidayah. Demikian pula andaikan hidayah itu paling berhak terhadap nasab, maka Abu Lahab dia paling layak dapat hidayah. Tapi ternyata justru mereka lah
yang memusuhi dakwah orang-orang saleh, para nabi yang tadi kita sebutkan.